Ya, siapa sangka tahun 2022 ini menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian dunia. Bagi Anda pelaku pasar modal, mungkin terasa ya momen-momen pasar keuangan tampak lesu, baik saham, apalagi mata uang kripto. Nah, di satu sisi aset safe haven emas pun tampak kurang nendang. Nah, lantas apa sih yang tengah terjadi dan seperti apa strategi kita sebagai para investor? Kita akan simak dalam investasi pilihan pasca pandemi. Ya, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, bank-bank sentral di seluruh dunia pun mulai memperketat kebijakan moneternya. Kenapa? Karena kenaikan harga atau inflasi yang terjadi pasca pandemi. Kita lihat di Amerika Serikat ya. Jadi selain permintaan yang meningkat, inflasi di AS juga dipicu oleh jumlah uang beredar yang semakin besar, efek dari stimulus fiskal pemerintah. Nah, angka inflasi AS kini kerap berada di atas 8% dan bahkan yang terbaru di angka 9,1% di bulan Juni 2022. Sehingga Bank Sentral AS, The Fed pun cenderung bergerak agresif untuk menaikkan suku bunga acuan. Kita ketahui bahwa di bulan Juni lalu, The Fed menaikkan 75 basis poin dan diprediksi akan berlanjut hingga Juli ini dengan potensi kenaikannya adalah 50 hingga 75 basis poin. Nah, langkah The Fed ini berimbas ya bagi pasar keuangan di negara lain termasuk di Indonesia. Spread antara suku bunga acuan The Fed dan suku bunga acuan Bank Indonesia yang semakin tipis ini membuat capital outflow terjadi di negara kita. Terlihat ya dari net foreign sale yang terjadi di pasar saham dan juga surat berharga negara kita belakangan ini. Dan hal ini terjadi karena yield obligasi AS yang kian menarik ketimbang investasi di negara berkembang yang lebih beresiko. Nah, lantas kita lihat ya berikutnya. Seperti apa sih aset investasi yang menarik saat ini? Kita akan lihat ya. Jadi dari safe haven emas terlebih dahulu yang sebetulnya dianggap sebagai aset saving. Nah, pada hakikatnya emas ini adalah aset lindung nilai dari inflasi. Namun rupanya inflasi yang bergerak begitu cepat belum direspon oleh harga emas. Nah, ini lagi-lagi karena ada intervensi ya dari Bank Sentral AS, The Fed yang membuat aset safe haven lainnya seperti dolar Amerika Serikat ini lebih menarik. Sementara sejauh ini hubungan antara emas dan juga dolar Amerika Serikat, kalau Anda lihat chartnya ya, akan selalu bertolak belakang. Kenapa? Jadi jika dolar bergerak menguat, maka emas cenderung melemah, begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, untuk itu ada baiknya Anda terus memantau seperti apa perkembangan dari The Fed, pergerakan dolar, dan juga kondisi perekonomian saat ini sebelum memilih emas sebagai aset investasi. Meskipun kalau kita lihat grafiknya, chartnya begitu ya, secara historikal harga emas ini akan terus bergerak naik begitu ya, dan akan terus menarik untuk disimpan dalam jangka waktu panjang. Ya, next. Bagaimana dengan pasar mata uang kripto? Kita lihat ya, aset yang begitu panas di kala pandemi COVID-19 ini rupanya tengah memasuki musim dinginnya saat ini. Dan memang ya istilah musim dingin atau winter ini adalah istilah bagi cryptocurrency ketika memasuki masa lesunya. Bitcoin misalnya kita lihat sempat menembus angka 900 juta rupiah per satu Bitcoin di tahun 2021 lalu kini bergerak lesu dan bahkan lossnya juga cukup besar begitu untuk turunnya di kisaran 300 juta rupiah. Dan hingga saat ini masih belum bisa diprediksi ya level-level bottom ataupun juga harga terbawah untuk aset mata uang kripto. Mengapa demikian? Karena di tengah kondisi penuh ketidakpastian, para investor ini cenderung menghindari aset-aset yang beresiko tinggi, terutama mata uang kripto. Dan di satu sisi, bagi penggiat kripto, momen ini memang dikenal sebagai fase winter dalam siklus 4 tahunan mata uang kripto. Jadi setelah kemarin ya aset ini bergerak signifikan, kemudian juga booming. Sekali lagi artinya di sini juga ada masa yang cukup reda begitu ya. Dan tentu Anda para investor perlu memantau isu-isu terkini sebelum membeli aset investasi manapun termasuk mata uang kripto. Next kita lihat.
Ya, berikutnya ada pasar saham yang mana dalam 2 tahun terakhir ini pergerakannya juga cukup menarik. Jadi setelah rebound dengan penuh percaya diri dari titik terendahnya akibat pandemi COVID-19, kini IHSG berbalik arah dan berada dalam tren bearish begitu ya. Jadi setelah menguat signifikan, saat ini kita bisa lihat chartnya tengah dalam tren bearish dan juga konsolidasi. Dan bahkan yang tadinya kokoh di atas level 7.200, indeks harga saham gabungan kini kerap berada di level 6.600 hingga 6.700-an. Kenapa? Kembali lagi ke suku bunga acuan The Fed begitu ya yang tinggi akhirnya membuat aset beresiko di negara berkembang kurang menarik bagi investor asing. Dan hingga tengah pekan ini kita lihat ya bahwa net foreign sale di all market ini mencapai 11,43 triliun rupiah dalam 1 bulan terakhir. Kemudian ditambah juga dengan sentimen ekonomi, ketidakpastian ekonomi, kemudian juga pelemahan rupiah, akhirnya berpotensi menekan kinerja emiten, khususnya perusahaan-perusahaan yang bertumpu kepada impor. Nah, namun bagi Anda yang memiliki mindset investasi jangka panjang, ini mungkin bisa menjadi momen yang menarik ya untuk memantau saham-saham incaran Anda atau bisa juga tetap melakukan trading dengan memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Tentunya sekali lagi sambil terus melihat perkembangan kondisi perekonomian dan juga perusahaan ataupun juga emitennya. Next kita lihat bagaimana di pasar modal Amerika Serikat. Ya, jadi produk pasar global, khususnya di pasar saham Amerika Serikat ini memiliki ukuran kapitalisasi pasar yang fantastis sehingga menjadi aset strategis ya bagi para investor. Nah, rupanya para investor Indonesia ini juga memiliki ketertarikan loh untuk berinvestasi di pasar saham Amerika Serikat. Nah, para investor ini dapat melakukan investasi melalui platform yang telah terdaftar dan berizin oleh Bapepti. Salah satunya adalah Peluang, di mana investor dapat melakukan investasi di indeks saham Amerika Serikat dan juga saham-saham perusahaan global seperti ada Starbucks, Nike, kemudian juga perusahaan berbasis teknologi VN begitu ataupun juga Meta, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet ataupun juga induk dari Google. Ini melalui contract for differences. Ya, jadi bagaimanapun kondisinya, tentu momen ini tidak boleh menyurutkan semangat Anda dalam berinvestasi. Apalagi momen ini sebetulnya malah bisa loh dimanfaatkan untuk akumulasi secara berkala. Dan ingat yang namanya investasi ini dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dan yang terpenting, mau apapun aset investasi Anda, jangan lupa melakukan riset dan perhitungan sendiri sehingga tidak mudah terhasut oleh orang lain. Dan jangan lupa memilih aset investasi yang sesuai dengan profil resiko Anda dan wajib menggunakan uang dingin. Dan yang terpenting adalah terapkan mindset investasi untuk jangka panjang, bukan sebagai ajang untuk kaya raya dalam sekejap.